Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ala hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitil kiram. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah saya bertemu kembali pada subuh ini, pada salat subuh dan wirid dzikir. Kita melanjutkan pengajian kitab Nurul Dhalam yang menjadi komentar atau syarat kitab Aqidatul Awam. Untuk tabaruk kita baca dulu Nazam Aqidatul Awam. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi warrahmani wa birrahimi daimil ihsani. Falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi 'ashrina sifah. Allahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bi fadlihi wa adlihi wa kulli mumkinin ka fi'lihi arsala anbiya dhawi fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wal mustahilut
wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsati wa ishrina lazim kulla mukallabin fa haqiq waqtanim hum adamun idrisun nuhun huduma salih wa ibrahim wa kullum muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kata Yaqubu Yusufu wa Ayyubu tada Syu'aibu Harunu Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaimanu taba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Ta'akha Timun daqaya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu wal malakul ladhi bila abi wa la akla la syurba wa la nawma lahum tabsilu ashrim minhum Jibrilu Mikalu Israfilu Isra'ilu munkar nakirun wa rakibun wa kada atidun malikun wa ridwanu tada arabatun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tansiluha Zaburu Dauda wa Injilu ala Isa wa Qurqanu ala khairil malak wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu imanu nabiyyaumi akhirin wajab wa kulli makana bihim minal ajab khatimatun fi dzikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi nabiyuna Muhammadun qad ursila lil alamina rahmatan wa qutila Abu Abdullahi Abdul Muttalib وهاشم عبد مناف ينتسب وأم أمينة الزرية أرضعت حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بدين ذا يلقب أتاه إبراهيم من سرية Yatul Qibtiyah wa ghairu Ibrahim min Khadijah hum sittatun fakhudh bihim walijah wa arba'um minal inati tudkaru ridwanu rabbi lil jami'i yudkaru Fatimatu Zahra'u ba'luha Ali wabnahu masibtani Fatlu Jalifa Zainabun wa ba'da Ruqayyah wa Mukultu min zakat radiyah antis inis watin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatu wa Sauda Safiyatum Maimunatu wa Ramlah Indun wa Zainabun kada Juwairiyah lil mu'minina ummatun maradiyah Hamzatu ammu wa Abbasun kada
hammatu safiyatun datuh tidak wa qabla hijratin nabiyil isra mimma kata laylan likudsin yudra wa ba'da isra'in urujun lissama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin wa aqdarat alaihi khamsan ba'da khamsina farat wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tira'i qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa'ah lahu wa hadhihi aqidatum mukhtasara walil awami sa'latu muyassara nazimu tilka ahmadul marzuki man yantami li sadiqil masduki walhamdulillahi wa sallama ala nabiyyi khairi man qad allama wal ali wassahbi wa kulli mursyidi wa kulli man bi khairi hadin yaqtadi wa as'alul karima ikhlasal amal wa naf'a kulli man biha qad ishtaghal abyatuha ma'izun bi'adil jumali tarikhu ali ayyuhurin jumali sammaituha aqidatal awami min wajibin fid dini bitamami wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasan kitab Nurul Balam, penerang ke-8, syarah atau komentar atas kitab Aqidatul, masih membahas persamaan antara syukur dan pujian. Macam-macam para ulama membahas. Segini hanya membahas syukur dan pujian. Di antara pendapat kemarin, ada yang memberikan perbedaan, ada yang memberikan bersamaan. Ada yang memberikan perbedaan bahwa pujian itu tidak selalu mendapatkan sesuatu. Pujian itu bisa saja memuji tanpa harus adanya pemberian. Tapi kalau syukur itu karena diberi nikmat, karena diberi sesuatu. Dan bukan sekedar dengan lisan, tapi juga dengan perbuatan. Disitulah kita sebagai seorang hamba harus bisa mensyukuri nikmat Allah, menanggapi, merespon dengan positif. Sehingga cara kita bersyukur tidak selalu hanya terbatas oleh lisan saja dengan berucap alhamdulillah, tapi juga menggunakan seluruh anggota tubuh untuk segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu macam-macam daripada syukur. Ada perbedaan-perbedaan. Dan kemarin juga sudah membahas wa'lam anna nisaba bainal hamdi wa syukri lughatan sitatun. Bahwa sesungguhnya hubungan antara pujian dan syukur menurut bahasa dan istilah itu ada 6. Sekarang kita bahas yang keempatnya. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bil fitri. Sebelum keempat kemarin ada yang ketinggal. Walhamdul istilahiyyu bil aksi kasyukri. Itu ya. Pujian al-istilahiyyu secara istilah bil aksi adalah sebaliknya. Kasyukri seperti syukur, al-lughawi secara bahasa. Li'annahu
Karena syukur lugawi itu, syukur secara bahasa, bil lisani, dengan lisan, wal janani, dan anggota tubuh. Jadi syukur itu lisan, hati, dan anggota tubuh. Lisan ucap alhamdulillah. Hati senang, bahagia, dapat nikmat dari Allah. Anggota tubuh, oh kita kerjakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya ibadah. Ibadah itu bagi seorang hamba tidak menjadikannya sebagai sebuah paksaan, tapi menjadikannya sebuah satu bukti cinta, dua bukti iman, tiganya adalah ekspresi terhadap syukur nikmat. Kenapa kamu ngaji? Ya, Allah ngasih saya telinga, Allah ngasih saya akal. Malah kalau akal saya diemin, nanti yang ada tidak berfungsi dengan maksimal. Dipakai mikir, coba. Otak nggak dipakai mikir. Kayak pisau nggak dipakai untuk bekerja. Apa yang terjadi? Kena angin, kena air. Apa yang terjadi? Berkarat. Maka begitu juga kita punya anggota badan, gunakan untuk beribadah. Badan nggak digerakin, bagus kan? Nggak pakai gerak. Secara umum harus olahraga kan? Kita sholat saja pakai gerak. Bahkan berjalan ke masjid itu gerak. Ya, kalau perlu pulangnya sambil lari, tapi lari kecil. Biar gerak itu. Napasnya kita atur, baca Al-Quran dalam sholat kita atur napas. Itu bukan berarti sholat adalah olahraga ya, bukan. Tapi hikmahnya kita menjadi sehat. Wal janani wal arka. Janan itu hati, wal arkani, dan anggota tubuh. Lakinnahu, akan tetapi itu syukur fi muqabalatin ni'mati, dalam muqabalah, menimpali an ni'mati, nikmat faqat saja. Kalau syukur itu begitu. Maka sering ada kita berucap alhamdulillah wasyukru lillah. Bukan syukur, tapi asyukru dalam bahasa Arab. Sehingga kalau ada seorang pelantun lagu alhamdulillah wasyukru lillah, jadi bukan wasyukurillah. Nah ini bahasa Arab. Asyukr. Warabi'uha, dan yang keempat tentang pujian dan syukur, baina syukril istilahiyyi, antara syukur secara istilah, wal hamdi, dan pujian al-lughawi secara bahasa. Ini mengatakan bahwa secara bahasa sama saja. Syukur, muji ya sama baik. Syukur, muji. Kalau dalam praktek kita sehari-hari kepada sesama manusia ya memang ada kesamaan. Orang berterima kasih karena menerima sudah dikasih. Bersyukur. Wa khamisuha bainal istilahiyyaini. Yang kelima, secara syukur secara istilah dan pujian secara istilah. Syukur dan pujian secara istilah. Dua-duanya secara istilah ada kesamaan. Wasadisuha, dan yang keenamnya baina syukraini, antara dua syukur. Wan nisbatu, maka nisbatnya pertalian fi hadil aqsamit thalathati, dalam ketiga bagian ini, yakni 4, 5, dan 6, umumun wa khususun mutlakun. Umumun adalah makna umum, wa khususun mutlakun, dan khusus mutlak. Dari poin 4, 5, 6.
4 itu syukur secara istilah dan pujian secara bahasa. Kemudian kelimanya syukur secara istilah dan pujian secara istilah. Keenam, antara dua syukur itu dari sisi makna umum dan khusus. Bahwa pujian itu bersifat umum, syukur itu bersifat khusus. Kita kalau sehari-hari banyak muji Allah, itu karena apa? Menyanjung Allah, sebab Allah pantas disanjung. Memuji Allah karena Allah terpuji. Misal dalam Al-Asma'ul Husna, kita muji Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Kita menyanjung, kita memuji Allah bahwa Allah Maha Pengasih. Satu sisi kita memuji, yang kedua kita ini bersyukur karena Allah sudah merahmati kita. Kalau kita kepada manusia memuji, bisa jadi belum dikasih, betul nggak? Bilang kepada Amai supaya dikasih. Amai mah ganteng deh, belum dikasih tuh. Akhirnya karena tersanjung oleh pujian, hilang. Akhirnya Amai pun mau memberi. Kalau Allah tidak begitu, tidak kemudian kita puji Allah memberi. Allah pantas dipuji dan Allah sudah membuktikan keterpujian itu. Allah dipuji karena memang pantas untuk dipuji. Bukan seperti manusia dipuji dulu baru ngasih, enggak. Dengan pujian yang kita sanjungkan itu, satu, ada kebaikan buat kita. Apa kebaikannya? Ya kebaikannya kita dapat pahala. Yang kedua, kita mencontoh kebaikan tersebut. Allah Maha Pengasih, kita mencontoh. Yang ketiga, Allah Ar-Rahman, kita menyanjung, mengekspresikan syukur kita. Allah sudah merahmati. Jadi itu pujian dan syukur. Wahua, dan ketiganya itu poin 456, antajtami'ah, bisa berkumpul kulluha semuanya. Ketiga poin itu bisa berkumpul menjadi satu. Fi madatin, dalam satu unsur. Poin paridu ahaduha, dan bisa berpisah masing-masing. Ahaduha, salah satunya dari tiga itu, fi madatin ukhra, dalam bentuk yang lain. Tiga hal tadi bisa dikumpulkan dalam satu, juga bisa terpisah mandiri satu persatu. Kama fi syajari arakin, seperti dalam contoh fi syajari arakin, kayu arok. Kayu arok, tahu kayu siwak? Itu ada serat-seratnya. Ya kalau kita boleh pisah-pisah. Di situ ada serat-seratnya, itu satu kesatuan. Fatajtami'u kulluha, maka semua itu, ya, fatajtami'u, maka berkumpul kulluha semuanya itu fi syukril istilahiyyi, dalam syukur secara istilah. Meskipun dibahas puji dan syukur, tapi yang lebih khusus apa? Syukur. Karena yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 52, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, maka zikirlah kalian kepadaku, ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan bersyukurlah kalian kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian ingkar. Di sini yang lebih khusus adalah syukur, dan pujian bagian dari syukur. Nah, itu kalau dikumpulkan bahwa syukur di dalamnya ada pujian. Kenapa Anda muji? Ya karena pujian bagian dari syukur. Syukur di dalamnya ada pujian. Ya, kita terus memuji Allah dengan misalnya zikir Al-Asma'ul Husna. Nah, seperti halnya tadi kita muji dalam bentuk zikir Al-Asma'ul Husna. Dalam Al-Baqarah ayat 152 tadi,
Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, aku akan ingat kepada kalian. Ingat. Berarti membuktikan bahwa kita kudu ingat, Allah akan ingat kepada kita. Fala yaku li'annahu akhassu minal jami'i. Tadi dikatakan fatajtami'u kulluha fi syukril istilah. Semua itu akan berkumpul pada makna syukur secara istilah. Li'annahu karena syukur itu akhassu lebih khusus minal jami'i dari kesemuanya. Kama sebagaimana qad arabta taswirahu. Sebagaimana qad arabta sungguh telah kamu ketahui taswirahu gambaran. Gambarannya tadi sudah dijelasin seperti kayu arok. Wala yakunu masdaru ghairihi, maka tidak seperti masdaru tempat keluarnya ghairi selain syukur, kamasdarihi seperti tempat keluarnya. Maksudnya gini, tempat keluar selain syukur secara istilah dengan lidah. Kalau syukur diucapkan secara lidah itu fala yakunu, tidak sama. Tidak sama. Li'annahu la budda, karena sesungguhnya la budda wajib fihi dalam syukur istilah, syukur secara istilah ini min sarfi jami'in ni'mati, min sarfi mentasarrufkan atau menjalankan jami'in ni'mati semua nikmat fi zamanin wahidin pada satu waktu alias bersama. Jadi kalau syukur secara istilah dengan lidah tidak seperti tempat umumnya di luar syukur. Karena syukur kalau syukur secara istilah satu kesatuan dari tiga hal tadi. Apa? Lisan, hati, perbuatan. Kalau pujian apa? Hanya lisan. Wayan faridul hamdul lughawiyyu, dan secara mandiri alhamdu pujian al-lughawiyyu secara bahasa fi tsana'i bil lisani, fi tsana'i dalam sanjungan bil lisani dengan lisan, min ghairi muqabalatil ihsani, ketika min ghairi tidak dalam muqabalatil ihsani, tidak dalam kondisi apa? Menghadapi kebaikan alias nikmat. Jadi kalau pujian mah dengan sanjungan melalui lidah, ketika tidak dalam kondisi menimpali satu. Wala yanfaridu ahadu hadaini anil akhari, dan tidak mandiri, tidak terpisah berarti. Ahadu hadaini, salah satu hadaini dari keduanya, li'annahuma, karena sesungguhnya keduanya itu mutaradifani, memiliki kesamaan, kama alimta, seperti yang kamu telah ketahui. Ini memang luas bahasan tentang hamd, ya, alhamdu bimana as-sana, pujian bimana sanjungan, asyukur, ya secara khusus syukur ya syukur. Keduanya ini sebenarnya ya saling melengkapi satu sama. Min gharibi. Nah, sekarang kata alhamdu di dalam Al-Qur'an. Min gharibil ittifaqi, di antara kesepakatan yang gharib. Gharib itu apa? Langka.
anna ahruf alhamdi, bahwasanya huruf-huruf yang ada pada lafaz alhamdu itu khamsatun, ada 5. Alif, lam, ha, mim, dal. Orang tahu kok ya, kita lihat. Waqadi betudi'ah. Waqadi betudi'ah bihi maaf. Waqadi betudi'ah bihi fil Qur'ani khamsu suwarin. Dan sungguh benar-benar telah dijadikan awal bihi terhadap ini alhamdu fil Qur'ani dalam Al-Qur'an khamsu suwarin, pada 5 surah. Kata alhamdu ini telah dijadikan oleh Allah sebagai awal surah pada berapa surah? 5 surah dalam. Ini berbicara tadi alhamdu ada berapa huruf? 5 huruf. Dan alhamdu juga dijadikan awal surah pada 5 surah. Al-ula suratul Fatihah. Yang pertamanya adalah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tetap di kitab pengikut mazhab Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim adalah awal surah. Wa tsaniyatu, dan yang kedua suratul An'am adalah suratul An'am. Ayat pertama, wa hiya qauluhu ta'ala, dan itu qauluhu firman Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardi wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi, yang telah khalaqas samawati, menciptakan apa? Langit 7 lapis, wal ard, dan bumi. Wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, dan Allah menjadikan atau mengadakan adz-dhulumat. Apa dhulumat? Kegelapan. Dhulumat, gelap, wan nur, dan cahaya atau terang. Ada langit, ada bumi, ada gelap, ada terang. Wa tsalitsatu suratul Kahfi, dan yang ketiga ini kata alhamdu ada dalam suratul Kahfi. Wahya, dan yaitu alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Di sakta yang di ayat pertama tidak dibaca ikhfa, tapi mad iwad. Karena apa? Berhenti. Iwaja qayyiman liyundhira ba'sa. Dilanjutkan lagi tanpa bernapas, itu namanya sakta. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi, yang telah anzala, menurunkan, ala 'abdihil kitab, kepada hambanya berupa apa? Alkitab, Al-Qur'an. Warabi'atu, dan yang keempat suratus Saba'in, yaitu kata alhamdulillah terdapat pada surah Saba. Wahia, dan itu alhamdulillahilladzi lahu ma bis samawati wa ma fil ardi. Alhamdulillah, segala puji lillahi, itu tetap bagi Allah, alladzi, yang telah yang memiliki, lahu, yang memiliki. Alladzi, karena di depannya setelah alladzi bukan fi'il, di situ ada lahu, milik. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah, lillahi, ya, milik Allah, alladzi, yang lahu, baginya atau yang memiliki, ma, apa saja, fis samawati, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa saja yang ada di bumi. Wal khamisatu, dan yang kelima, kata alhamdulillah ini menjadi awal surah. Dan surah apa dalam Al-Quran?
suratul malaikati. Ada surah Al-Malaikah. Wah, surah apa yang surah Malaikah? Surah Fatir. Surah Fatir. Surah Fatir itu surah yang sebelum Yasin 30. Surah Fatir surah ke-35. Wahia dan yaitu alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Fatiris samawati wal ardi. Fatir, pencipta. As-samawati, langit. Wal ardi dan bumi. Ja'ilil malaikah. Allah yang menjadikan malaikat rusulah sebagai utusan-utusan. Itu ada di berapa surah? 5 surah. Alhamdulillah menjadi pembuka surah dalam Al-Quran pada 5 tempat. 1 surah Al-Fatihah, 2 surah Al-An'am, 3 surah Al-Kahfi, 4 surah Sabah, dan kelima surah Fatir. Waktu tima bihi. Nah, sekarang kalau tadi alhamdulillah menjadi pemula atau pembuka surah dalam Al-Quran, maka sekarang menjadi penutup. Waktu timak dan dijadikan penutup, dijadikan penghujung bihi terhadap itu alhamdulillah khamsu suwarin, pada 5 surah aidan pula. Jadi kata alhamdulillah dijadikan sebagai penutup surah dalam Al-Quran terdapat pada 5 tempat. Al-ula yang pertama suratu Bani Israil, pada surah Bani Israil. Persisnya surah ke berapa? Israil itu 17 ayat 111. Wahia qaulu, dan itu firman Allah Ta'ala, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Wa qul, dan katakanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah, alladzi yang lam yattakhidh walada, yang tidak memiliki anak laki-laki. Yang kerennya lagi, Al-Isra ini dimulakan dengan tasbih, diakhiri dengan tahmid. Ini bisa jadi bahan kalau kamu ngaji ceramah. Jadi ceramah itu harus bisa mencerahkan, harus bisa memberikan hal-hal yang baru, padahal yang sering mereka ketahui kurang ngeh akhirnya mereka. Gitu. Jadi bukan sekedar ngaji ceramah itu hanya mengulang-ulang saja, tapi ada hal-hal yang baru yang membuat mereka tercerah. Wa tsaniyatu suratun Naml, dan yang kedua surah An-Naml. Surah An-Naml itu surah keberapa? 27. Surah An-Naml, surah An-Naml. Pada ayat ke-93, wahya, dan yaitu wa qulil hamdulillahi sayurikum ayati wa ta'rifunaha. Wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah segala puji bagi Allah. Sayurikum, pasti dianya adalah Allah, ya dhamir huwa kepada Allah. Sayurikum, pasti Allah akan memperlihatkan kum kepada kamu sekalian ayatihi, tanda-tanda kebesarannya, fata'rifuna, maka kamu akan mengetahui. Surah apa itu? Akhir An-Naml. Wa tsalitsatu, dan yang ketiganya, dan yang ketiga surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat. Surah As-Saffat itu surah berapa? 37 setelah Yasin. Wahia, dan yaitu wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil
rabbil alamin. Wassalamu dan kesejahteraan alal mursalin dilimpahkan atas para rasul. Walhamdulillah dan segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Warabi'atu dan yang keempat, kata alhamdulillah menjadi penutup dalam surah di Al-Quran. Itu terdapat pada surat apa? Suratul Zumari, yakni dalam surah Az-Zumar. Wahya qauluhu dan yaitu firman Allah Ta'ala, wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Wa qila dan diucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wal khamisatu dan yang kelima, suratul Jasiyati. Dalam surah Jasiyah, surah ke-45. Pada ayat akhir, ayat ke-36, wa huwa dan yaitu firman Allah Ta'ala, walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Falil hamdu, maka bagi Allah lah alhamdu segala puji, rabbis samawati Tuhan penguasa langit, warabil ardi dan Tuhan penguasa apa? Warabil ardi Tuhan bumi, penguasa bumi, rabbil alamin Tuhan semesta alam. Qala Ahmadul Malawi, qala telah berkata Ahmadul Malawi, Syekh Ahmad Malawi. Apa kata Syekh Ahmad Al-Malawi? Walhamdulillahi tamaniyatu ahrufin. Wah, beda lagi nih kata Syekh Ahmad Malawi. Ini penting wawasan buat kita. Apalagi kalau bahas tafsir Al-Fatihah, oh bisa luas ini. Hanya bahas alhamdulillah doang. Walhamdulillah dan kata alhamdulillah tamaniyatu ahrufin. Memiliki 8 huruf. Oh, berarti alhamdulillah tadi berapa? 5. 3 laginya adalah lillah, lam, ha. Wa abwabul jannati dan pintu-pintu surga itu samaniyatun ada 8. Faman qala maka barang siapa yang mengucapkannya, membaca itu alhamdulillah an sofa'i qalbin, dengan hati yang bersih, sofi itu hati bersih. Istahaqqa thamaniyata abwabil jannati. Istahaqqa maka ia berhak thamaniyata abwabil jannati, memperoleh 8 pintu surga. Luar biasa. Tapi diulik ulama bahulama. Ayukhayyiru bainaha, yakni ia bisa yukhayyiru memilih. Dalam jual beli kan ada namanya khiyar. Memilih melanjutkan atau tidak. Memilih barang ini. Yakni ia yang membaca alhamdulillah itu boleh memilih bainah antara apa? Antara pintu-pintu tadi di surga. Bebas. Kok dimudahkan ikroman? Nah, sebab ikroman sebagai penghormatan lahu bagi itu si man yang membaca alhamdulillah. Wa inna ma yadkhulu minal babil ladzi alimallahu annahu yadkhulu minhu. Wa inna ma masih kata Syekh Ahmad Al-Malawi, dan sesungguhnya yadkhulu ia pasti akan masuk surga minal babil ladzi dari pintu alladzi yang alimallahu hanya Allah saja yang mengetahui annahu bahwasanya ia yang membaca alhamdulillah itu yadkhulu minhu masuk dari pintu mana saja. Intaha, selesai petikan pendapat Syekh Ahmad Al-Malawi. Wa qauluhu nazimi, sekarang bahas Al-Qadimil Awwali, dan ucapan kinazim yakni Syekh Ahmad Al-Marzuki terhadap kalimat Al-Qadimil Awwali ila akhirih sampai akhir. Qala Al-Halimi,
telah berkata Syekh Al-Halimi makna al-qadim annahu bahwasanya Allah al-mawjudu yang mawjud yang ada alladzi laisa liwujudi yang tidak ada wujud untuk wujudnya itu ibtidaun permulaannya. Diulang, makna al-qadim itu annahu bahwasanya Allah al-mawjudu, Allah itu mawjud. Apa mawjud? Ada. Tapi apa? Alladzi yang mana laisa tidak liwujudi untuk keberadaannya itu ibtidaun permulaan. Artinya Allah ada lebih dulu ada tanpa ada permulaannya. Siapa yang lebih dulu dari Allah? Kagak ada. Allah yang lebih dulu. Wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Wallahu a'lam. Pokoknya begitu sifatnya. Allah wujud qidam. Wal mawjudul ladzi lam yazal. Dan mawjudnya Allah tidak akan pernah sirna. Lam yazal, enggak akan pernah sirna. Intaha. Berakhir kutipan dari Syekh Al-Halimi. Wal awwalu, nah sekarang bahas awal. Kadang-kadang kan yang bertanya, apa sih maksudnya al-qadim, al-awwal, al-akhir? Qadim itu dahulu. Oh berarti dahulu, Allah itu dahulu. Iya dahulu. Dan tidak ada yang mendahuluinya. Wal awwalu, dan kata awal, al-awwal maknanya artinya apa? Pertama. Huwallazi, yaitu labtitaha, yang wahuwallazi, yang mana labtitaha, tidak ada permulaan liwujudihi bagi wujud Allah, wal akhiru, dan al akhir huwallazi, yaitu zat lakhtitama, tidak ada penghujung liwujudihi bagi wujudnya. Nggak akan ada ujungnya. Sampai kapan ini? Nggak ada. Allah mah nggak ada ujungnya. Ya, kayak kita deh gampang. Contoh. Amai masak nasi. Atau Amai bikin sesuatu yang tadinya belum ada. Tentu yang mengadakan hakikatnya Allah. Ini mah contoh, kita sebagai manusia membuat yang tadinya belum ada. Katakanlah bikin nasi, nanak nasi tadinya masih beras. Ketika itu belum jadi beras, Amai sudah ada. Ketika beras itu habis, Amai masih ada. Itu contoh makhluk. Kalau kita sama-sama makhluk. Kalau ini Allah. Allah al-awwal wal akhir. Awal lebih dulu, tidak ada yang mendului Allah. Al-akhir, nggak ada yang mengakhiri. Ya. Lam yazal, tidak akan pernah sirna. Jadi al-awwal huwallazi la ibtitaha liwujudi, wal akhir huwallazi la ikhtitama liwujudi. Awal nggak ada yang ngawalin. Akhir nggak ada. Ujungnya nggak ada. Tidak ada penghujung. Wal baqi daim, dan kata al baqi, apa al baqi? Kekal. Ad-daimu adalah langgeng. Alladzi, yang la yazulu, tidak pernah sirna, nggak akan sirna. Kalau kita mah hancur, rapuh, rusak. Wa makna bila tahawuli, dan makna bila tahawuli ayat bila taghayyurin, yakni tanpa ada perubahan. Kalau nggak bisa, Allah nggak bisa kita paksa berubah, nggak berubah. Terus bagaimana kalau kita berdoa, Allah mewujudkan doa kita? Apakah kehendaknya Allah menjadi berubah gara-gara kita? Oh tidak. Kita saja menganggap begitu. Padahal Allah sudah tahu segala-galanya. Allah punya ilmu. Allah sudah punya takdir, ketentuan. Kita aja nggak tahu. Wa huwa tafsirun lil baqi. Dan itu bila tahawuli adalah tafsir, penjelasan lil baqi, untuk kata al baqi. Kenapa? Li'anna ma'na tahawuli, sebab makna at-tahawuli al-intifalu, adalah berpindah min halin ila halin, dari satu keadaan yang lain, alias berubah-ubah. Sedangkan Allah al-baqi, langgeng, kekal, bila tahawuli nggak ada kan ubah-ubahnya. Jadi terakhir, faidatun, ini satu faidah. I'lam, ketahuilah oleh kamu, annal asya'a, bahwa segala
sesuatu atau zat ala arba'ati aqsamin, itu ada 4 macam. Syai'in la awwala lahu, pertama kasih nomor, syai'in la awwala lahu. Yang pertama adalah syai'in, sesuatu, zat, la awwala lahu, yang tidak memiliki permulaan, wala akhira lahu, dan tidak punya akhir. Siapa ini? Zat siapa? Wa huwa dzatullahi ta'ala, yaitu zat Allah Subhanahu. Ulang. Faidatun. Ini adalah satu faidah, tambahan kegunaan yang penting buat kita ketahui. I'lam, ketahuilah oleh Anda, annal asya'a, bahwa segala sesuatu, bahwa segala zat, ala arba'ati aqsamin, itu ada 4 macam. Yang pertama, syai'in la awwala lahu, yaitu syai' sesuatu, zat, la awwala lahu, yang tidak ada awalnya, wala akhira lahu, dan tidak ada akhir baginya. Apa itu? Wa huwa dzatullahi ta'ala, itu zat Allah Ta'ala, wa sifatuh, dan sifat Allah. Allah zatnya qadim, terdahulu. Bagaimana dengan sifat? Allah berbicara, karena bicara adalah kalam, bagian dari sifat, maka sifat menempel pada zat, sehingga sifat pun itu qadim, terdahulu. Sebab ada yang mempermasalahkan, apakah firman Allah itu qadim atau hadis? Jawabannya adalah qadim, sebab Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah adalah salah satu di antara sifat Allah, dan sifat itu menempel pada zat Allah. Adapun lembaran-lembaran itu mushaf. Ini firman Allah Ta'ala Al-Quran. Wa syai'in lahu awwalun wa akhirun. Yang kedua, syai', sesuatu, lahu, baginya, awalun, memiliki permulaan, wa akhirun, dan akhir. Kalau tadi enggak. Kalau tadi zat yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Kalau ini yang kedua, zat yang memiliki awal dan memiliki akhir. Wa huwa dzatul makhluqina, dan itu adalah zat makhluk-makhluk. Wa sifatuhum, dan sifat-sifat. Contoh kita ada awalnya enggak? Ada. Ada akhirnya? Ada. Sifat kita juga ada awalnya enggak? Ada. Ada akhirnya enggak? Ada. Sifat baik, kita ini katanya baik, ada awalnya. Ntar ada akhirnya enggak? Ya bisa jadi. Ada akhirnya. Wa syai'in, yang ketiga, sesuatu laisa lahu awwalun, yang tidak memiliki awal, walau akhirun, tapi memiliki akhir. Tidak punya awal tapi punya akhir. Wa huwa adamuna, yaitu adamuna pakai ain, ketiadaan kita, al-azaliyu, di zaman azali. Itu tidak ada permulaan itu sejak zaman azali. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Di mana saat itu pula kita ditanya, alastu birabbikum, oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Saat itu kita di zaman azali menjawab, ya betul ya Allah, kami bersaksi. Fayantahi biwujudina, dan maka berakhir sampai adanya keberadaan kita. Kita diwujud di dunia. Azali nggak ada yang tahu permulaan, tidak mempunyai permulaan. Yang keempat, wa syai'in lahu, dan sesuatu lahu yang memiliki baginya awalun awal, walaysa lahu akhirun, tapi tidak memiliki akhir. Awalnya ada, kagak ada akhir. Ada awal, tapi akhir yang ada ujungnya. Apa itu? Wa huwa darul akhirati, itu kampung negeri akhirat. Wallahu a'lam bishawab.
Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'alil qadri unta wa dzakar wa subhanallahu ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.